melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel 1TIC. Senang banget bisa bertemu dengan kalian di sini. Sebelumnya perkenalkan, saya Windy Nabila Sari dengan NPM 245920101015 dari kelas C Program Studi Teknologi Informasi semester 1. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin topik yang sangat penting, khususnya buat kalian yang bekerja di bidang manajemen atau mungkin lagi merintis dan membangun tim, yaitu tentang bagaimana sih merencanakan SDM yang efektif. Teman-teman, seperti yang kita tahu, perencanaan SDM itu nggak hanya soal menempatkan orang di posisi yang pas, tapi juga memastikan tim kita punya keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Jadi bukan hanya cari orang aja, tapi gimana caranya membuat tim yang solid, produktif, dan punya chemistry yang oke. Yaps, dalam video ini kita bakal bahas langkah-langkah jitu yang bisa kalian terapkan untuk membangun tim yang bukan cuma kuat di skill, tapi juga bisa bekerja sama dengan baik. Jadi, jangan kemana-mana, simak terus video ini dan pastikan kalian benar-benar paham ya, supaya bisa menerapkannya di tempat kerja atau proyek kalian sendiri. Oke, langsung saja kita mulai. Yuks! Yang pertama adalah analisis kebutuhan SDM. Sebelum kita mulai merekrut karyawan, kita harus tahu dulu apa aja yang perusahaan butuhkan. Misalnya, apakah kita butuh lebih banyak orang di divisi marketing, IT, atau customer service, atau mungkin kita perlu orang dengan keterampilan khusus yang belum ada di tim kita. Jadi, kita harus tahu ke depan perusahaan berkembang seperti apa dan SDM seperti apa yang dibutuhkan sih. Analisis kebutuhan ini harus mempertimbangkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Setelah tahu apa yang dibutuhkan, langkah berikutnya adalah perencanaan tenaga kerja. Di sini kita tentukan berapa banyak orang yang dibutuhkan dan apakah kita perlu orang baru atau cukup dengan mengembangkan tim yang sudah ada. Jika kita butuh orang baru, kita harus pertimbangkan apakah kita akan mencari karyawan full time, part time, atau kontrak. Selain itu, penting juga untuk memikirkan apakah ada peluang untuk mempromosikan karyawan yang sudah ada untuk posisi yang lebih tinggi lagi. Setelah perencanaan tenaga kerja, langkah selanjutnya adalah rekrutmen dan seleksi. Di tahap ini kita mulai mencari kandidat yang tepat untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Bisa melalui iklan lowongan kerja, referral, dan lain-lain. Penting untuk punya kriteria yang jelas saat memilih kandidat. Cek juga apakah mereka punya keterampilan yang sesuai dan bisa bekerja dengan budaya perusahaan kita. Jangan lupa untuk melakukan seleksi yang tepat agar yang terpilih benar-benar memenuhi kebutuhan perusahaan. Setelah karyawan baru bergabung, pengembangan dan pelatihan jadi hal penting berikutnya. Pelatihan gak hanya buat orang baru, tapi juga buat karyawan yang sudah lama. Dengan pelatihan yang tepat, karyawan bisa meningkatkan keterampilan mereka dan lebih siap menghadapi tantangan baru. Program pelatihan bisa berupa pelatihan teknis sesuai bidang pekerjaan mereka,
pelatihan soft skills seperti komunikasi dan kerja sama tim, atau bahkan pelatihan pemimpinan untuk calon pemimpin masa depan. Selanjutnya kita harus melakukan penilaian kerja. Penilaian ini penting agar kita tahu bagaimana karyawan berkontribusi terhadap perusahaan. Evaluasi ini bisa dilakukan secara rutin, misal setiap 6 bulan atau setahun sekali. Penilaian kerja nggak hanya tentang menilai kekurangan, tapi juga memberikan feedback positif agar karyawan tahu apa yang mereka lakukan dengan baik dan bisa terus berkembang. Jangan lupa untuk beri penghargaan pada karyawan yang berprestasi. Nah, tentunya kita harus merencanakan juga soal penggajian dan penghargaan. Gaji yang adil dan kompetitif akan membuat karyawan merasa dihargai. Jangan cuma fokus pada gaji pokok aja, tapi juga perhatikan tunjangan dan fasilitas lain yang bisa jadi nilai lebih buat karyawanmu. Selain itu, pemberian penghargaan gak selalu soal uang, bisa juga berupa pengakuan atau kesempatan untuk mendapatkan bonus, promosi, atau fasilitas lainnya. Penghargaan akan meningkatkan semangat kerja dan loyalitas karyawan. Untuk menjaga motivasi dan kepuasan kerja, sangat penting untuk ada manajemen karir yang jelas. Karyawan harus tahu bahwa mereka punya kesempatan untuk berkembang dalam perusahaan. Ini bisa berupa jalur karir yang jelas, peluang untuk naik jabatan, atau bahkan peluang untuk pindah ke posisi yang lebih menantang. Dengan begitu, karyawan merasa punya arah dan tujuan serta lebih termotivasi untuk terus memberikan yang terbaik. Nah, yang terakhir adalah evaluasi dan penyesuaian. Dunia bisnis itu terus berubah dan begitu juga dengan kebutuhan SDM. Jadi penting untuk melakukan evaluasi berkala terhadap perencanaan SDM yang sudah kita buat. Kalau ada perubahan dalam tujuan perusahaan atau pasar tenaga kerja, kita harus siap menyesuaikan strategi kita. Evaluasi ini juga membantu kita untuk melihat apakah rencana yang sudah kita buat berjalan efektif atau perlu ada perbaikan. Baik, itu dia teman-teman langkah-langkah dalam merencanakan SDM yang efektif. Dan dengan mengikuti langkah-langkah ini, kamu bisa memastikan tim kamu punya orang yang tepat dengan keterampilan yang pas. Dan pastinya tim kamu akan lebih produktif dan siap mencapai tujuan perusahaan. Jangan lupa kalau kamu punya tips atau pertanyaan tentang perencanaan SDM, tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video kami TIC selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum. Masih kurang 2 menit nih, padahal udah ngantuk pol. Tapi nggak apa-apa, demi UAS TLB nilai A kita gaspol. Baiklah, di 2 menit terakhir akan aku kasih tips yang bikin perencanaan SDM kamu lebih efektif. Pertama, memanfaatkan teknologi. Sekarang banyak banget software yang bisa bantu mengatur data karyawan, rekrutmen, bahkan analisis kinerja. Jadi nggak perlu lagi pusing-pusing manual, semua jadi lebih cepat dan terstruktur. Kedua, fleksibilitas itu penting. Perencanaan SDM nggak boleh kaku karena dunia kerja itu cepat berubah. Misalnya perusahaan tiba-tiba butuh karyawan dengan skill baru, atau ada perubahan dasar yang nggak terduga. Nah, kalau perencanaan SDM kamu fleksibel, perusahaan bisa tetap adaptif. Selanjutnya, jangan lupa untuk invest ke pengembangan karyawan. Jangan cuma mikirin rekrutmen, tapi juga pastiin karyawan punya kesempatan buat belajar dan berkembang.
biar mereka juga siap ambil peran yang lebih besar ke depannya. Terakhir nih, penting buat melibatkan karyawan. Jangan cuma rencana di atas kertas, tapi juga ajak mereka ngobrol tentang kebutuhan dan harapan mereka. Karyawan yang merasa didengar bakal lebih loyal dan semangat kerja. Dan jangan lupa untuk rutin evaluasi perencanaan yang udah dibuat biar tetap relevan dengan tujuan perusahaan. Jadi dengan tips ini kamu bisa merencanakan SDM yang bukan cuma efektif tapi juga cocok dengan perkembangan zaman. Baik, mungkin itu saja. Bye bye. Waktunya sudah habis. Assalamualaikum.